Daunnya subur nggak ya? Ya walaupun setidaknya walaupun tidak subur-subur amat ya, minimal alhamdulillah lah. Tumbuh nih, batangnya udah hampir segede apa nih, tuh segede tangannya, tangan anak kecil udah lewat itu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa menjadi sesuatu. Ini penanaman baru berapa bulan ya, daunnya terlihat kuning ya, padahal baru dipupuk nih NPK. Kayaknya pupuknya itu udah kurang bagus ya, kayak kadaluarsa gitu. Harus dipupuk ulang nih, tapi nunggu jeda dulu waktulah. Ya mudah-mudahan nanti bisa hijau ranau. Tuh jelek banget tuh warnanya, tuh kuning kan, kuning banget tuh. Harus disemprot buat piringannya doang. Kalau yang ini MK Musangking, warnanya nggak hijau ya, nggak hijau banget gitu ya, cenderung kuning ya. Ya minimal sudah tertanam juga, syukur ya. Dengan basic pertanian yang nol ya, nggak tahu sama sekali, modal nekat. Orang semua tanam sawit, kita tanam duren musangking. Allahu Akbar. Ini kalau kata masternya ini, para master durian ini udah sakit nih. Tapi ya alhamdulillah lah. Tengok, nggak keurus. Gulmanya ngeri, berkebun gulma. Nah, kalau yang ini montong ya, montong. Kalau kata orang Sunda ini biasanya montong dilebok nih, montong dilebok. Hanya ini biasanya kalau sebelum matang udah jatuh atau busuk, montong ya, montong Thailand ya gitulah. Tapi ya mudah-mudahan nanti dengan berbagai modifikasi teknologi ya, cie ngeri banget nih. Mudah-mudahan nanti ya, mudah-mudahan ini seharusnya ditarik ya pakai tali ya. Nah ini, nah gini loh seharusnya. Tapi dengan tinggi segini, ini kan baru sekitar 3 jengkal ya. Ini nanti pada akhirnya ini dipotong nanti nih. Nah ini nanti pada akhirnya dipotong. Kita biarkan yang di 1 meter up ya, percabangannya. Jelek banget ya. Ini kalau secara pertanian modern itu ini jelek banget ini. Tapi kalau secara pertanian, tuh lihat, jeruknya dipenuhi dengan gulma. Berkebun gulma guys. Ini berkebun gulma nih ceritanya nih. Allah Akbar. Ini
Apa ini? Ini jenis si mimang. Allahu Akbar. Tuh dia. Si mimang. Mimang tuh. Jenisnya mimang. Mimang nih mirip-mirip dengan ini ya, dari tekstur daunnya, dan ini mirip super tembaga. Memang kalau untuk di daerah Kalimantan, kalau untuk pertumbuhannya bagus ya, dengan perawatan yang minimal itu ini sih memang bagus banget nih, recommended nih. Tanpa perawatan yang ekstra pun insya Allah nih memang gendut ya. Oke, next. Nih selanjutnya nih jenisnya durian oce. Alhamdulillah nih udah, ini waktu bertanam nih ya, pertama nanam tuh ini jatuh gitu ya ke bawah, ting gitu, jatuh. Jadi ketika di tempat teduh, dia itu pertumbuhan batang itu agak kurang, pertumbuhan daun yang keluar ya, karena kurang sinar matahari. Jadi secara naluri si pohon tersebut, dia mau membesarkan daun untuk menerima sinar matahari yang lebih banyak, gitu ya. Aduh, teori doang itu melek. Tuh kan, jelek kan? Tuh. Soalnya kalau durian tuh saya nggak paham juga ya tentang spray insektisida ya, hama daun. Jadi kalau kita semprot ini hama daun, yang ada bukan hamanya yang mati, daunnya yang kuning. Nggak tahu kenapa. Entah dosisnya ketinggian, tapi direndahkan pun sama juga. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tidak melakukan tuh gulmanya tuh loh, no. Jadi saya memutuskan untuk tidak melakukan penanganan insektisida. Nah ini, aduh, apa pula ini? Oh, untungnya cuman telek burung, kirain jamur. Kalau jamur nih bahaya ini. Untungnya telek burung aja nih. Ya inilah tuh, lihat, nampak? Ini ada berbagai macam faktor, kekurangan pupuk atau overdosis pupuk yang salah. Kalau semprot insektisida saya nggak nyemprot ya. Atau mungkin kemarin waktu semprot herbisida ini dia terkena percikan embun, terbawa angin. Oke, begitu ya. Next lagi dong. Ini mana yang rumput, mana yang pohon jeruk nih. Dan kebanyakan kerjaan ini, nggak terawat sama sekali tuh. Malah ini besar banget nih buahnya di bawahnya nih. Sekarang tinggal yang kecil-kecil. Wah, banyak banget kemarin tuh, gede-gede banget. Terus tumbuh dia itu gulma. Memang dalam bertani itu harus serius ya. Kalau setengah-setengah ya ginilah jadinya. Tahu ini, lihat tuh gulmanya, masya Allah. Tapi yang saya herankan ini ya, nah inilah contoh nih, ini pohon durian ya. Ini yang gulmanya luar biasa, tapi pohonnya malah bagus. Tapi kalau yang gulmanya bersih gitu, pohonnya malah jelek. Nah disitulah saya pun memikirkan untuk tidak terlalu menangani gulma. Jadi yang saya tangani itu cuman piringannya aja. Tuh. Piringannya aja nih tuh. Semprot. Ini semprot
ibaratnya itu tetes terakhir ya, di capnya itu tetes terakhir, jadi asal sliver gitu ya. Kehabisan duluan tuh. Tapi ini udah alhamdulillah ya. Oce. Oce. Jadi ini saya seling ya, Oce, terus nanti Musangking dan teman-temannya. C Musangking, Oce Musangking dan lain-lain. Pakan rumput sapi ini mantep banget nih. Kalau punya sapi loh makannya gampang aja. Next. Masya Allah. Ini rumput ya, rumputnya ini udah tuh, tengok, selutut lebih ya, lebih dari lutut. Nah nih, ini super tembaga tuh. Dan jenisnya itu mirip mimang, tapi daunnya itu lebih bulat-bulat ya. Ya Allah, memang cukup susah ya, cukup sulit. Nah ini kutu kebul nih, bahaya nih kutu kebul nih. Kutu kebul nanti nempel-nempel di sini batang-batang ini, rusak dia itu, menjengkelkan ya. Ini super tembaga nih. Ya mudah-mudahan jadi sesuatu walaupun jelek kayak gini ya kan, minimal sudah ditancepin gitu, hasil menghayal ini. Produk mimpi. Oke, next selanjutnya. Ini hancur banget nih, aduh alah, rumputnya tengok, Masya Allah Akbar, astagfirullah nih rumputnya nih. Tuh tengok rumputnya tuh, Masya Allah. Ini berkebun gulma ya. Rumputnya, Allahu Akbar. Tuh. Ya mudah-mudahan nih mau dipupuk lagi nih. Ini kena serangan ini kayaknya, serangan apa ya? Serangan namanya itu sejenis kepik dia, kepik sama belalang, dimakanin daun mudanya. Ya begitu ya, tuh. Ini overdosis nih, overdosis. Jadi barang jelek kayak gini nih, kadang bukan karena kurang rawat, tapi bukan karena kurang asupan ya, tapi asupannya itu yang terlalu berlebihan, jadinya overdosis dia. Jadi kasih sayangnya terlalu berlebihan, dia mencelat jadinya. Tuh kan, tuh hewan yang terdeteksi ya. Tuh hewan yang terdeteksi, nampak nggak? Nih di ujung nih. Tuh. Hama ini. Jadi mungkin dari tanah ke atas ini kan jelek ya, jelek. Tapi yang menurut saya pribadi ya, yang paling penting tuh kita sudah mulai, ada niatan, dan kita sudah action. Ketika sudah action, ini power ya. Jadi ini batang ini dulunya itu sebesar rokok ya. Saya nggak merokok juga, tapi kira-kira sebesar itu lah. Sekarang masih besar jempol tangan saya, lebih lagi. Tuh yang bawahnya tuh sebesar jempol kaki. Jadi menurut saya ini akarnya itu udah menjalar mana-mana gitu ya, lebih kuat lah akarnya. Ya walaupun ke atasnya ini tidak subur, tapi insya Allah nih bagian akar ke bawah tetap dia itu berkembang. Pertumbuhannya luar biasa. Ya biasa aja sih sebenarnya. Bahkan minus, tapi kan tetap berkembang. Gitu ya. Setidaknya kita sudah berusaha, sudah memulai ya. Masalah hasilnya kan kita nanti.
Masya Allah nih, jelek banget ya. Next selanjutnya, nah ini jeruk ya. Jeruk nih awalnya nih, aduh subur banget nih. Gulmanya Allah Akbar. Jadi manusia dengan gulmanya udah tinggi gulmanya. Nah ini buahnya nih, tuh kuning pohonnya, nggak terawat bro. Kita kalau mengupahkan ke orang nih nggak masuk, kerjakan sendiri nggak mampu juga. Ya lumayan lah ini obat batuk nih yang pada kena Omikron virus mengada-ngada. Nah ya, ini insya Allah nih pakai jeruk lemon, dibelah ini, diperas, dikasih gula merah 1 bendul ya. Insya Allah mujarab banget nih, insya Allah. Ini tebu nih. Di sini rupanya banyak ini apa? Banyak kera, monyetnya itu makanin tebu habis sampai pohonnya itu. Next, nih bagus banget nih. Nih saya bilang ini udah bagus banget ya. Ini jenis apa ya? Kayaknya sih musangking ya. Nih, aduh udah hilang pula ini. Ininya apa? Tulisannya. Tapi kalau dari gambar ininya, gambar daunnya ini sepertinya musangking. Jadi kenapa saya bilang bagus, ini percabangannya sudah mulai memutar ya. Kesini ada, sini ada, sana ada. Jadi tidak 2 arah, diagonal ya. Nah apalagi bagian atas ini sudah ini ya, sudah memutar ya. Nanti pada akhirnya cabang bawah itu dipotong ya. Nah inilah hasil tanam kita nih. Tuh gulmanya Masya Allah, ora keurus belas iki lek. Allah Akbar. Tapi ini alhamdulillah nih. Ini dengan gulma yang luar biasa itu ya. Tuh gulmanya tengok. Ini kita ngomongin gulma aja lah. Tuh gulma nih. Jeruk nih. Ini pohon apa nih? Lenca apa? Takokak ya? Tahu nggak? Tuh banyak buahnya nih. Kalau mau ambil aja gratis itu. Tuh gulmanya Masya Allah. Kita malah jadi ini nih apa? Jadi konten gulma ya. Nah ini gulmanya nih. Jadi ini dulu waktu sebelum gulmanya nih banyak begini, ini pohonnya ini kerdil ya, ngelukruk segitu-gitu aja. Setelah gulmanya banyak, nah langsung membesar ya. Ini kalau menurut saya ini ya, karena dalam pertanian durian ini kan tanaman hutan ya, beda seperti sawit atau jeruk atau jambu. Nah ini loh, tengok, udah mulai ada daunnya nih, tuh, tuh sampai gulmanya ngeri ya. Dikelingi, diputarin gulma, tengok tuh, nampak. Ini apa ini? Musangking. Oh musangkingnya. Mantap nih daunnya nih, udah mulai pada terubus nih. Jadi kalau pohon hutan itu, jadi ada sistem pertanian durian itu. Wih, ini bagus banget nih. Asli nih bagus nih. Tapi percabangan masih sebelah ya, tuh sana semua belum memutar ini. Tapi ini tumbuh aja. Nah ini dia, ini tuh nampak. Ini hama yang sangat menjengkelkan, walang sangit namanya ini. Walang sangit, mengganggu banget ya.
Masya Allah, ini mah gulmanya, astagfirullah. Aduh, nanjak le, capeknya nih le. Di durian itu kan kayak ini ya, kayak pohon apa, hutan. Beda seperti sawit, jambu, kelengkeng, jeruk. Kalau seperti jeruk itu harus dirawat secara intensif, betul-betul harus bersih. Kalau durian menurut saya sih kayaknya enggak, sebaliknya. Mulai terubus nih. Jadi setelah dia itu tumbuh, bahkan rencana kalau setelah tinggi 2 meter atau sebesar lengan semua mau saya biarkan jadi hutan lagi. Tapi ya untuk tuh masih sebelah ya, untuk pohonnya dan keliling pohon piringannya harus bersih. Tapi kalau untuk tanamannya tuh gulma semua ya. Untuk sekeliling kebunnya saya rasa sih harus dibikin kayak hutan. Nah, jadi kalau yang kebun profesional itu kan pakai obat ya, obat kayak boron, meningkatkan kadar P dan K. Nih, ini tanam udah lebih dulu ini. Lebih dulu. Jadi kalau durian ini kalau menurut saya bikin hutan aja. Nanti setelah udah dia itu mampu hidup mandiri, biarkan aja kayak hutan. Dibiarkan kayak hutan. Nanti ketika sudah berbunga ya, mulai berbunga, baru ditebas habis semuanya. Sudah mau mulai masuk pembungaan, terus baru dipupuk ya, dirawat dengan baik. Kayaknya pembungaan tuh untuk perkawinannya harus dilakukan manual ya, macam-macam lah. Secara teori, prakteknya sih nggak gampang ya. Teori mah gampang, nggak bacot doang. Tuh, Masya Allah, gulma ya. Ini pro kontra nih, banyak yang nggak setuju dengan ini. Jadi kalau umpama pohonnya di sini, ya kan, menurut saya nih, ini kan jaraknya kan sekitar 20 meter nih. Nah, 10 meter ke atas sana, ke jauh sana, kita semprot percuma juga, ngabisin duit. Nah, kayak ini kan, ini udah mulai besar nih. Nih, paling sekitar 3 meter. Tuh kan bersih keliling. Menurut saya sih begitu. Cuma kan orang ada yang pengen kelihatannya bagus, tapi kalau terlalu bersih dia si tanah itu kering, gersang. Lumayan. Tengok tuh kuning, kena semprot. Aduh, pokok ini dasmet ini. Isiin waktu. Nah, ini udah alhamdulillah nih. Ini awalnya itu dulu tuh saking rajinnya ya, itu semprot, pupuk segala macam. Yang ada malah overdosis dia. Overdosis, daunnya pada kuning, keriting. Untung masih hidup. Nah, inilah saya sukanya tanaman tahunan ini gini ya. Jadi walaupun dia itu sakit keras, tetap masih hidup. Beda dengan tanaman sayuran seperti cabai atau kacang atau apa. Begitu kita salah penanganan, fatal dah, bangkrut, mulai dari awal lagi. Kalau ini enggak, cukup dibiarkan, pemulihan, pupuk. Aduh, capek. Ini motor kebun nih, motor kebun di Kalimantan kayak gini nih. Aduh. Halo Gulma, selamat jumpa besok lagi.
besok lagi. Walau alam sih, kita sibuk juga. Pengkapan lah. Mending kamu hidup ya gulma ya. Gulma bukan tanaman. Subur banget ya tuh, subur banget tuh gulmanya. Subur banget gulmanya, asam-asam. Oke, sekian dulu. Nah, jadi yang saya bersihkan tuh jaluran ini aja yang ada pohonnya. Tuh. Jadi kenapa saya berkebun durian? Jadi di sana, tuh di sana, nampak? Tuh, itu ada pohon durian itu. Ada beberapa pohon yang pemiliknya itu orang yang sangat jauh dari tempat ini. Jadi orang kebunnya di sini, orangnya tuh di sana tuh. Sana jauh banget tuh. Melewati beberapa desa ya. Dan ini, kalau ini ketika waktunya sudah mau berbuah, mau berbunga itu ditebas ya, tebas. Ditunggu anak istri, ya kan, dia suaminya, terus bawa tenda biru, menginap di situ hampir sebulan lebih. Hanya beberapa pohon saja diperjuangkan gitu ya. Apalagi kita ini tanam 50 pohon. Ya begitu sih inspirasinya ya. Mirip saya dulu jadi tukang cukur itu, inspirasinya ketika saya menunggu pangkas rambut sekitar hampir 2 jam ya. Saking antrinya lama. Disitulah saya berpikir untuk jadi tukang pangkas rambut. Jadi kesempitan itu adalah solusi ya. Kesempitan itu adalah peluang. Kesulitan adalah peluangnya. Tapi kalau sulit terusnya repot juga ya. Oke, terima kasih dari Anak Berjuang Founder pada tanggal 20 Maret 2022. Jam mau maghrib. Selamat sore. Assalamualaikum.